Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Dinas. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang kolesterol ya. Gejalanya apa, penyebabnya apa, dan bagaimana cara untuk mengobatinya. Oke, sebelum memulai, teman-teman bisa klik like, share, komen, and subscribe agar channel ini berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Terima kasih. Oke, teman-teman, langsung aja kita bahas tentang kolesterol. Apa sih itu kolesterol? Gejalanya, penyebabnya, dan cara mengobatinya. Ya, kolesterol adalah lemak yang berguna bagi tubuh. Namun, bila kadarnya di dalam tubuh terlalu tinggi, kolesterol akan menumpuk di pembuluh darah dan mengganggu aliran darah. Kolesterol merupakan zat yang diproduksi secara alami oleh organ hati. Sekali lagi ya, kolesterol merupakan zat yang diproduksi secara alami oleh organ hati, tetapi juga bisa ditemukan dalam makanan yang berasal dari hewan, seperti daging dan susu. Kolesterol diperlukan oleh tubuh untuk membentuk sel-sel sehat, memproduksi sejumlah hormon, dan menghasilkan vitamin D. Meskipun penting bagi tubuh, kolesterol dapat mengganggu kesehatan jika kadarnya terlalu tinggi. Jadi, kolesterol itu sebenarnya lemak yang berguna bagi tubuh. Akan tetapi, kolesterol dapat mengganggu kesehatan jika kadarnya terlalu tinggi. Gejala kolesterol. Kolesterol tinggi sebenarnya tidak menimbulkan gejala. Akibatnya, banyak orang yang tidak sadar memiliki kadar kolesterol tinggi, seperti muncul komplikasi serius seperti penyakit jantung atau stroke. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan tes darah untuk mengetahui normal atau tingginya kolesterol. Jadi, gejala kolesterol sebenarnya tidak menimbulkan gejala, tetapi banyak orang yang tidak sadar memiliki kadar kolesterol tinggi. Oleh sebab itu, muncullah komplikasi seperti jantung atau stroke. Untuk orang dewasa, disarankan untuk melakukan pemeriksaan kolesterol tiap 4 sampai 6 tahun sekali, mulai dari usia 20 tahun. Walaupun jarang mengalami kolesterol tinggi, pemeriksaan kolesterol pada anak-anak juga disarankan pada saat anak berusia 9 sampai 11 tahun dan diulangi pada saat usia 17 sampai 21 tahun. Pada anak-anak dari keluarga penderita diabetes dan kolesterol tinggi, pemeriksaan kolesterol disarankan pada anak-anak berusia 2 sampai 8 tahun dan diulangi pada usia 12 sampai 16 tahun. Ini adalah kita akan mengetahui kolesterol normal. Untuk mengetahui kadar kolesterol normal, perlu memahami dulu jenis kolesterol dan fungsinya. Pada dasarnya, kolesterol tidak bisa larut dalam darah. Oleh karena itu, hati memproduksi zat yang bernama lipoprotein untuk menyalurkan kolesterol ke seluruh tubuh. Ada dua jenis lipoprotein. Yang utama yaitu pertama adalah low
density lipoprotein atau LDL. Berfungsi membawa kolesterol ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Apabila kadarnya terlalu tinggi, LDL akan menumpuk di dinding pembuluh arteri. LDL dikenal sebagai kolesterol jahat. Yang kedua, yaitu high density lipoprotein. HDL berfungsi mengembalikan kolesterol berlebih ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh. Oleh karena itu, HDL dikenal sebagai kolesterol baik. Selain dua jenis kolesterol di atas, ada pula jenis lemak lain yang disebut trigliserida yang seringkali ikut diperiksa. Berbeda dari kolesterol yang diperlukan tubuh untuk membentuk sel dan sejumlah hormon, trigliserida digunakan sebagai sumber tenaga. Jadi, trigliserida terbentuk ketika tubuh mengubah sisa kalori yang tidak terpakai oleh tubuh. Jika tubuh terus mendapat asupan kalori serta berlebihan dibandingkan dengan pemakaiannya, kadar trigliserida akan naik. Kondisi inilah juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Di bawah ini adalah nilai kolesterol normal yang terdiri LDL, HDL, trigliserida, serta kolesterol total yang bisa diketahui dari pemeriksaan darah. LDL kurang dari 100 mg per dl. HDL 60 mg per dl atau lebih. Trigliserida kurang dari 150 mg per dl. Dan kolesterol total yaitu normalnya kurang dari 200 mg per dl. Itu adalah nilai kolesterol normal yang terdiri dari LDL, HDL, trigliserida, serta kolesterol total yang hanya bisa diketahui oleh atau dari pemeriksaan darah. Akibat kolesterol tinggi, kadar kolesterol yang berlebihan perlu ditangani. Apabila dibiarkan, kolesterol tinggi yang berbahaya ini akan menumpuk di dinding pembuluh darah arteri dan membentuk plak sehingga membuat arteri menyempit. Kondisi ini disebut dengan aterosklerosis. Seperti gambar di sampingnya, ada pembuluh darah yang tadinya besar, menyempit, dan terhalang oleh kolesterol jahat. Dan bisa kita sebut dengan aterosklerosis. Aterosklerosis lama-kelamaan dapat membuat aliran darah tersumbat. Akibatnya menimbulkan sejumlah penyakit berbahaya berikut ini. Pertama, penyumbatan dapat terjadi di pembuluh arteri jantung, sehingga otot jantung kurang mendapatkan nutrisi. Serangan jantung dapat terjadi ketika aliran darah ke jantung tersumbat total. Jadi, serangan jantung itu dapat terjadi jika pembuluh darah arteri tersumbat total atau aliran darah ke jantung tersumbat total. Yang ketiga itu stroke, dapat terjadi ketika aliran darah ke otak pun tersumbat. Dan penyakit arteri perifer dapat terjadi ketika aliran darah ke tungkai tersumbat.
Jadi akibat kolesterol tinggi itu sangatlah berbahaya. Dan ini akan mengakibatkan penyempitan dari aliran darah jantung yang kita sebut dengan aterosklerosis. Penyebabnya kolesterol tinggi adalah gaya hidup tidak sehat. Konsumsi makanan tinggi kolesterol dan lemak jenuh dapat menyebabkan kolesterol tinggi. Contoh makanan tersebut adalah gorengan, susu full cream, kulit ayam, dan jeroan. Kebiasaan lain yang dapat meningkatkan kadar kolesterol adalah kurang berolahraga dan merokok. Yang kedua adalah penyakit yang diderita, yaitu obesitas, diabetes, dan hipotiroidisme, rentan menderita kolesterol tinggi. Dan yang ketiga adalah keturunan. Kolesterol tinggi dapat dipicu oleh perubahan atau mutasi sejumlah gen yang diturunkan dari kedua orang tua. Mutasi gen ini membuat tubuh tidak bisa membuang kolesterol dari dalam darah. Namun, kolesterol tinggi akibat faktor genetik lebih jarang terjadi bila dibandingkan dengan dua faktor sebelumnya, yaitu gaya hidup tidak sehat dan penyakit yang diderita. Cara menurunkan kolesterol pertama yaitu jelas olahraga. Secara teratur dapat membantu menaikkan kadar HDL dan mencegah serangan jantung. Lakukan olahraga ringan minimal 30 menit dalam sehari, seperti jogging, bersepeda, berenang, atau senam aerobik. Dan yang kedua adalah diet sehat. Menerapkan pola makan yang sehat penting dilakukan untuk mempertahankan kadar kolesterol tetap normal. Hindari memasak makanan dengan cara digoreng. Sebagai alternatif, olah makanan dengan cara dipanggang, direbus, atau dikukus. Cara lain adalah dengan memperbanyak konsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayuran. Hindari konsumsi daging merah, jeroan, kuning telur, susu full cream, keju, serta makanan ringan seperti kue dan biskuit. Dan sebagai gantinya, perbanyak konsumsi ikan dan makanan dengan kandungan omega 3. Jadi, ikan yang mengandung atau makanan dengan kandungan omega 3 seperti alpukat dan kacang-kacangan. Dan yang terakhir adalah caranya itu dengan obat-obatan. Pertama yaitu jika dua cara yang tadi di atas dijalani tetapi kadar kolesterol masih tinggi, beberapa jenis obat bisa digunakan sesuai anjuran dokter. Pertama yaitu obat golongan statin seperti simvastatin dan atorvastatin. Dan yang kedua adalah ezetimibe, ya. Dan jika kadar trigliserida pasien juga tinggi, dokter juga akan meresepkan obat yaitu fibret seperti fenofibret dan gemfibrozil, suplemen omega 3 dan dichitin. Dan yang terakhir adalah vitamin B3 atau niacin. Oke, itulah teman-teman informasi kesehatan yang bisa saya sampaikan tentang kolesterol, penyebab, gejala, dan cara mengobatinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.